Selamat siang pemirsa, berita kali ini adalah tentang kawasan pecinan yang memiliki sejarah yang menarik untuk kita bahas. Kawasan Pecinan Semarang merupakan salah satu pusaka Indonesia yang turut berperan dalam membentuk identitas Semarang. Sejarah kawasan ini dimulai dari awal pedagang yang datang dari Tiongkok pada abad ke-10. Selebihnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Baik, laporan saya ambil alih. Menurut Wikipedia, Pecinan atau Kampung Cina atau Chinatown dalam bahasa Inggris dan Tangrenche dalam bahasa Mandarin merujuk pada sebuah kota yang mayoritas penghuninya adalah orang Tionghoa. Dengan ciri, arsitektur atap bangunan yang menyerupai pelana kuda dan ditandai dengan keberadaan kelenteng sebagai tempat ibadah mereka. Kawasan Pecinan Semarang terletak di Kauman, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah. Kawasan ini berlokasi tidak jauh dari wilayah Kota Lama Semarang. Keberadaan wilayah Pecinan Semarang berkaitan dengan peristiwa pemberontakan masyarakat Tionghoa pada masa kolonial. Pemberontakan tersebut bermula di Batavia, kota Jakarta saat ini, pada tahun 1740. Dampak dari pemberontakan tersebut, banyak masyarakat Tionghoa yang dibawa Belanda ke Semarang, yaitu di daerah Simongan atau sekitar Kelenteng Sampokong. Lalu oleh Belanda dipindahkan lagi ke pusat kota, dekat benteng atau pos militer Belanda. Pada tahun 1741, pemukiman Cina dipindahkan lagi ke sebelah barat sungai, sehingga pemukiman Belanda dan Cina dipisahkan oleh Sungai Semarang. Jadi, situs Pecinan Semarang berdiri dan berkembang atas prakarsa pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu, yang awalnya bertujuan menghindari meluasnya dampak pemberontakan masyarakat Cina di kota lain, dan juga agar pemerintah kolonial Belanda dapat mengawasi aktivitas orang-orang Tionghoa di Semarang. Beberapa alasan-alasan lain yang mendukung keberadaan pecinan di kota Semarang. Tempat komunitas Tionghoa. Tempat berkembangnya bisnis dan perdagangan. Banyak pecinan awalnya didirikan sebagai pusat bisnis dan perdagangan di kota-kota seluruh dunia. Begitupun Pecinan Semarang memiliki peranan yang signifikan dalam perdagangan dan pusat kegiatan ekonomi di kota Semarang. Yang ketiga, tempat preservasi budaya. Pecinan berfungsi sebagai tempat untuk melestarikan budaya Tionghoa, di mana mereka dapat mempraktikkan tradisi, bahasa, dan agama mereka tanpa banyak tekanan dari budaya mayoritas. Selain itu, kondisi Pecinan saat ini adalah daerah yang tetap hidup dan aktif. Beberapa hal yang dapat kita temukan di Pecinan Semarang saat ini adalah kuliner Tionghoa. Pecinan Semarang terkenal dengan beragam kuliner Tionghoa di berbagai restoran dan warung yang ada. Setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu ada pasar Semawis yang digelar di sepanjang jalan Gang Warung, di mana kita dapat menikmati berbagai kuliner tempo dulu. Yang ketiga ada warisan arsitektur, bisnis dan perdagangan. Beberapa bisnis dan toko yang dimiliki komunitas Tionghoa masih beroperasi di daerah ini, menjual berbagai barang dan produk mulai dari obat, emas, dan yang lainnya. Yang kelima adalah komunitas yang aktif. Kesimpulan yang kita dapatkan adalah Pecinan Semarang dapat memberikan sejumlah pelajaran dan makna hidup yang berharga, antara lain dari sisi keanekaragaman dan kulturalnya, warisan sejarah yang berharga, kewirausahaan dan bisnis yang membantu perkembangan ekonomi kota Semarang, komunitas dan solidaritas yang mendukung persatuan, dan menjadi tempat pelestarian tradisi dan ritual. Dari sini kita dapat memetik beberapa pelajaran yang berharga, yaitu tentang ketahanan dan ketekunan dalam menghadapi rintangan dan tantangan hidup. Pentingnya tumbuh berdampingan dalam keberagaman. Pentingnya melestarikan warisan budaya dan identitas. Pentingnya komunitas dan solidaritas. Hal ini dapat membantu kita merenungkan betapa pentingnya keberagaman sebagai kekayaan budaya bangsa yang harus kita lindungi dan lestarikan. Dan bagaimana kita dapat tumbuh sebagai individu dan dalam konteks masyarakat yang lebih luas demi tercapainya persatuan dan kesatuan bangsa kita tercinta, Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.